Oke ya, kita lanjutkan ke nomor 4, itu unggah dokumen terdiri dari 4.1. Nah, ini pelamar formasi umum ya, ini unggah dokumen bagi formasi umum. Poin A, surat lamaran bermaterai 6.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format surat lamaran dapat diunduh di catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah asli ya. Jadi nanti ada yang harus di-download yaitu surat lamaran. Downloadnya di catar.kemenkumham.go.id. Kemudian yang B, kartu tanda penduduk elektronik (IKTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Yang C itu ijazah asli bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan pula surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Terus bagi pelamar atau peserta lulusan SLTA tahun 2020 sebagai pengganti ijazah, karena kan belum ada ya untuk tahun 2020 sekarang, lulusan sekarang di tahun 2020. Nah, itu wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Terus kemudian akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas ya. Jadi eh, akte ini harus dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas. Terus yang poin E itu surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili atau asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW atau orang tua. Jadi harus ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Terus yang poin F itu surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain atau swasta, dan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai 6.000. Format surat pernyataan dapat diunduh pada halaman catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah asli. Nah, yang G itu tadi ya, pas foto berlatar belakang warna merah untuk Poltekkip dan warna biru untuk latar belakangnya biru untuk Poltekkip. Yang merah untuk Poltekkip, yang biru untuk Poltekkip. Terus untuk dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna, tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka atau file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Itu ya. Jadi usahakan filenya bagus, tidak rusak dan terbaca. Dan tidak hitam putih ya, harus berwarna. Terus nah yang poin I itu sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah ya, untuk pandemi COVID-19 ini kan lumayan sangat-sangat mengganggu sekali dalam menjalankan aktivitas, termasuk dengan ini ya, dengan penerimaan sekolah kedinasan ini. Nah, untuk persyaratan di bawah ini tidak perlu diunggah, namun akan diminta pada saat pelaksanaan seleksi psikotes. Nah, ini diantaranya yaitu surat keterangan catatan kepolisian dari Polsek, Polres, Polwitabes, Polda ya. Ini atau. Jadi boleh dari Polsek, boleh jadi Polres, boleh dari Polwitabes atau Polda yang masih berlaku atau asli SKCK-nya. Terus surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah atau TNI atau Polri asli. Nah, ini ya cukup jelas
Nah, ini cukup mudah kalau menurut saya persyaratannya. Terus nah ini yang 4.2 ini untuk pelamar formasi putra putri Papua. Nah, untuk putra putri Papua ini sama ya. Yang perbedaannya ada di C ya, ada di poin C, yaitu melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan atau ibu asli dari Papua atau Papua Barat. Ini ya tambahannya untuk formasi putra putri Papua. Yang lainnya sama. Nah, ini yang 4.3 pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra putri Papua dan Papua Barat ya. Nah, surat lamaran sama kartu KTP sama ijazah, terus surat keterangan belum menikah, terus surat pernyataan 6 poin, pas foto belakang warna merah ya karena ini kan Poltekip jadi hanya ada merah saja. Terus yang selanjutnya khusus pelamar formasi pegawai putra putri Papua dan Papua Barat melampirkan. Nah, ini melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan atau ibu asli dari Papua. Nah, ini terus surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi, terus surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan, terus SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, PPKP tahun 2018 dan 2019 yang diunggah atau diupdate pada aplikasi Simpeg masing-masing. Terus dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli, sama ya. Nah, ini untuk sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 sama. Terus seleksi dengan sistem gugur. Nah, ini seleksinya ini sistemnya gugur ya. Melalui tahapan yang pertama seleksi administrasi, verifikasi berkas unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Jadi nanti diukur untuk seleksi administrasinya nanti ketika sudah lulus verifikasi berkas unggah, nanti verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan. Jadi tinggi badan kalian akan diukur apakah kalau wanita itu kan minimal 106 pria itu 165 dan berat badannya itu minimal ideal dan juga untuk wanita 165 untuk wanita itu coba kita lihat lagi. Lupa saya. 158 ya, wanita 158, pria 165. Cukup tinggi ya, lumayan. Nah, terus kemudian yang kedua itu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Terus yang ketiga seleksi lanjutan. A. Seleksi kesehatan, B. Seleksi kesamaptaan, C. Seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, dan D. Seleksi wawancara pengamatan fisik dan keterampilan WPFK. Poin selanjutnya ini ada lain-lain ya. Untuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Poltekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan di Pomla 4 di bidang teknis pemasyarakatan. Ini penjelasan Poltekip ya. Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun setara dengan strata 1 atau S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau analisis pemasyarakatan. Nomor 2, Politeknik Imigrasi Poltekim. Nah, ini untuk Poltekim merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma 4 di bidang teknis keimigrasian dengan program kuliah selama 4 tahun setara dengan strata S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan analisis keimigrasian. Nah, untuk nomor 3, dokumen asli persyaratan pelamar atau peserta yang diminta untuk dibawa pada saat pelaksanaan seleksi psikotes wajib ditunjukkan kepada panitia. Panitia akan menyatakan gugur apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan nilai tidak memenuhi syarat sebagaimana pengumuman. Jadi nanti persyaratannya itu
dokumen aslinya itu dibawa pada saat seleksi psikotes. Terus seluruh peserta pada tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi SKD yang terbaru kemarin yang tahun 2011 kemarin itu terbaru, nilai ambang batas SKD misalkan ada yang TKP, TIU, dan TWK-nya itu harus memenuhi nilai ambang batas. Terus apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka ketua panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon taruna-taruni sekolah kedinasannya jika apabila ada peserta yang keterangannya tidak sesuai, misalkan KTP terus tidak sesuai atau akte kelahiran atau umur ya usianya melebihi misalkan, itu tidak bisa ditolerir, maka akan digugurkan kelulusannya. Terus yang keenam, bagi pelamar atau peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Nah, jadi harus tepat waktu ya. Nah, harus juga melihat pengumuman, terus pantau terus website ini. Terus kesalahan dan atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi pahami betul ya. Saya juga menjelaskan ini supaya kalian paham, supaya kita paham dalam penerimaan calon taruna Kemenkumham ini. Terus yang 8, seluruh peserta pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta. Nah, jadi di Jakarta ini seleksi ini semua seleksi ini di Jakarta, di kampus Poltekim ini, kecuali pelaksanaan verifikasi dokumen asli dan seleksi kompetensi dasar SKD untuk formasi khusus Putra-Putri Papua Barat dan formasi pegawai Putra-Putri Papua Barat dilaksanakan di Papua dan Papua Barat. Nah, jadi untuk verifikasi dokumen dan juga SKD untuk formasi khusus Papua Barat dan formasi pegawai Papua Barat ini dilaksanakan di Papua dan Papua Barat ya. Tapi untuk seleksi verifikasi dokumen asli dan seleksi kompetensi dasar saja. Untuk seleksi lanjutannya dilaksanakan di Jakarta. Nah, untuk 9, kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Nah, jadi prestasi peserta sendiri jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi. Apabila diketahui, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. Jadi apabila orang tua kalian misalkan orang yang punya nih misalkan memberi uang misalkan sejumlah 100 juta misalkan ke panitia seleksi, maka itu akan diproses ya secara hukum. Jadi jangan coba-coba untuk menyogok ataupun ditawari untuk menyogok. Terus bagi pelamar, nomor 10, bagi pengelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi kelulusan akhir, wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama. Oh, ini ya tidak disediakan asrama. Kalau saya baca-baca itu asrama itu hanya untuk mahasiswa tingkat akhir ya, tingkat akhir. Untuk asrama itu jadi tidak disediakan. Terus untuk 11, bagi pelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir, kelulusan akhir, kemudian mengundurkan diri dan atau tidak melapor, akan diberikan sanksi administrasi. Pihak ini tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi kalau misalkan lulus harus mengikuti kuliah atau mengikuti pendidikannya. Terus 12, peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya. Nah, ini tidak dipungut biaya sepeser pun dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon taruna Poltekim ini. Terus keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat. 14, informasi lebih lanjut dapat ya dari portal Dikdin, terus dari juga portal Catar Kemenkumham, terus juga dari Twitter Cakumham atau Instagram @catar.kumham. Terus 15,
dugaan adanya penyelenggaraan pelaksanaan seleksi di nomor 081292921021 hanya menerima chat WhatsApp dan SMS. Terus dikeluarkan di Jakarta tanggal 1 Juni 2020 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto. Nah, ini ya halaman pembahasan terakhir mengenai jadwal seleksi penerimaan calon taruna-taruni Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim Kementerian Hukum dan HAM RI tahun anggaran 2020. Nah, ini jadwal seleksinya ya. Cukup panjang sekali ya, sampai November ini seleksinya. Cukup panjang. Pengumuman penerimaan di kninbk.go.id, terus tanggal 1 Juni, pendaftaran online dan unggah dokumen 8-23 Juni, pengumuman hasil seleksi administrasi berkas unggah 6 Juli, verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu ujian tinggal 13-17, pengumuman jadwal SKD 20 Juli 2020, pelaksanaan seleksi kompetisi dasar CAT Juli sampai Agustus 2020, pengumuman hasil SKD dan jadwal tes kesehatan Agustus, pelaksanaan tes kesehatan Agustus, pengumuman tes kesehatan September, tes kesemaptaan September, pengumuman tes kesemaptaan September, ujian tulis psikotes dan wawancara psikotes September, pengumuman hasil ujian tulis psikotes dan wawancara psikotes Oktober, tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan November 2020. Untuk pengumuman kelulusan akhirnya November 2020. Nah, catatan apabila terdapat perubahan jadwal, tahapan seleksi akan diumumkan melalui website catar.kemenkumham.go.id. Jadi, apabila ada perubahan, diumumkan di website catar.kemenkumham.go.id. Jadi, usahakan pantau terus pengumuman atau website di catar.kemenkumham.go.id. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai penerimaan calon taruna Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian pejuang kedinasan, pejuang taruna-taruni. Semangat terus, semoga kita berhasil, semoga kita lolos ke tahap selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita lolos sampai tahap akhir, sampai dikukuhkan menjadi taruna Poltekkip atau Poltekkim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.